Kali ini saya punya sebuah film bertema tentang kecerdasan yang lain, di mana film ini diperankan oleh mantan kakak kelas saya, Scarlett Johansson, sang janda hitam, dan satu lagi supporting aktornya yang cukup legenda dan merupakan sahabat lama saya waktu kuliah di Oxford, Om Morgan Freeman. Film ini bergenre science fiction yang tentunya akan membuat otak Anda berpikir lebih keras, sehingga bagi Anda yang sudah biasa makan mie campur nasi, disarankan untuk tidak menonton film ini karena keseimbangan gizi dan daya otak yang akan dipakai dikhawatirkan tidak stabil. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja siapkan handsfree, cari posisi rebahan terbaik, selamat menonton, dan check it out. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat hingga tetes terakhir. Film ini diawali dengan memperlihatkan seekor kera bernama Lucy. Di dunia paleontologi, Lucy adalah nama fosil kera yang usianya mungkin sekitar 10 juta tahun yang lalu. Lucy adalah ikon dari teori evolusi Darwin yang menjelaskan bahwa Lucy merupakan nenek moyang manusia. Scene pun berpindah ke sebuah perkotaan di Cina dan kisah akan berfokus pada seorang wanita biasa bernama Lucy. Pada adegan ini, Lucy bersama dengan seorang teman prianya bernama Richard. Saat itu, Richard meminta tolong kepada Lucy untuk mengantar sebuah koper kepada seseorang bernama Mr. Zhang yang berada di dalam gedung. Lucy yang menolak terus dibujuk oleh Richard hingga akhirnya tangan Lucy diborgol ke koper tersebut. Dengan terpaksa, Lucy pun mau tidak mau harus mengantarkannya. Saat sudah berada di resepsionis, Lucy meminta untuk bertemu Mr. Zhang. Tidak lama setelah itu, muncul beberapa orang berpakaian rapi datang menjemputnya. Tanpa diduga, Richard yang sedang menunggu di luar langsung ditembak mati saat itu juga. Semua staf hotel tidak berbuat apa-apa seolah sudah mengerti dengan situasi seperti ini. Dan itu menyimpulkan bahwa Mr. Zhang adalah seseorang yang cukup berpengaruh di sana. Lucy yang panik langsung dibawa untuk menemui Mr. Zhang. Saat sudah masuk ke ruangannya, terlihat dua orang berlumuran darah tergeletak di sana. Dan ternyata itu adalah perbuatan Mr. Zhang yang sedang melakukan sedikit olahraga kecil-kecilan. Saat sudah berhadapan langsung, Lucy ditanya mengenai isi koper tersebut. Lucy yang tidak tahu apa-apa terlihat panik dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian Mr. Zhang menuliskan kode angka untuk membuka koper tersebut pada selembar kertas. Lalu dia beranjak dari sana dan berdiri di balik dinding. Anak buahnya lalu mengambil tameng dan melindungi diri mereka. Sebagai orang penting, ternyata Mr. Zhang khawatir dengan apa yang ada di dalam koper tersebut. Saat dibuka, ternyata isi koper tersebut berisikan 4 kantung yang terdapat benda biru di dalamnya. Dan faktanya, itu adalah narkoba jenis baru. Anak buahnya kemudian membawa seorang pecandu untuk menguji narkoba tersebut. Dia pun mencicipinya. Tidak menunggu waktu lama, narkoba itu pun langsung bereaksi dan dia langsung tertawa sambil menatap Lucy. Tak diduga, Mr. Zhang langsung menembak kepala pecandu tersebut hingga tewas saat itu juga. Kemudian Mr. Zhang mengatakan bahwa dia menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lucy. Entah pekerjaan apa itu. Scene pun langsung berpindah ke seorang pria yang sedang berceramah di depan banyak orang. Beliau adalah Profesor Norman. Pada ceramahnya tersebut, beliau sedang menjelaskan tentang kemampuan otak manusia. Bahwasannya, kita umat manusia hanya menggunakan potensi sebesar 10% dari kapasitas otak yang ada. Dan di planet bumi, hanya ada satu makhluk yang menggunakan 20% potensi otaknya, yaitu lumba-lumba. Scene kembali berpindah ke Lucy, di mana dia baru saja tersadar dari tidurnya. Tidak lama anak buahnya membawa Lucy ke hadapan Mr. Zhang. Setelah itu, datanglah seorang pria kulit putih. Dia menjelaskan bahwa tadi Lucy sudah dibedah di bagian perut, dan di dalam perutnya sudah ditaruh narkoba jenis baru tadi untuk diedarkan di kawasan Eropa. Bisa diambil kesimpulan bahwa Lucy dijadikan media untuk menyelundupkan narkoba jenis baru tersebut. Tidak lama, muncullah 3 orang pria yang bernasib sama seperti Lucy. Namun bedanya, mereka menginginkan pekerjaan tersebut sedangkan Lucy terpaksa. Singkat cerita, Lucy pun sudah berada di sebuah ruangan dan ada 2 orang pria yang sedang merantai tangannya. Salah satu pria bertato itu pun terlihat seperti tertarik kepada Lucy dan nampaknya sudah lama tidak mendapatkan pengenceritan, dan itu dibuktikan saat tangannya menggerayami mountainnya si Lucy. Sontak hal tersebut membuat Lucy risih dan membuat pria tersebut marah, kemudian menggampar Lucy hingga tersungkur. Lalu pria tersebut menendang perut Lucy berkali-kali tanpa dia sadar bahwa di dalam perutnya Lucy ada narkoba jenis baru tersebut. Saat Lucy cek, perutnya berdarah
Dan hal yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan. Ternyata narkoba tersebut bocor di dalam perut Lucy yang mengakibatkan zat kimia tersebut bereaksi dengan sel-sel di dalam tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Lucy mengerang, kemudian dia mulai menunjukkan tanda-tanda menakjubkan di mana tubuhnya terlihat melawan gravitasi saat melayang di tembok hingga atap ruangan. Di sini bisa disimpulkan bahwa narkoba jenis baru tersebut secara kebetulan membuat Lucy bisa mengakses 20% kapasitas otaknya. Scene kembali berpindah ke Profesor Norman, di mana dia sedang menjelaskan bahwa saat manusia mampu mengakses 20% kapasitas otak, maka orang tersebut akan mempunyai akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Saat memasuki 40%, seseorang akan mampu mengendalikan tubuh orang lain layaknya kemampuan telekinesis. Lalu ada seorang mahasiswa yang bertanya, "Profesor, bagaimana jika seorang manusia mampu menggunakan 100% kapasitas otaknya?" 100%? Yes? Profesor Norman menjawab, "I have no idea." I have no idea. Scene kembali berpindah ke Lucy yang saat ini sudah bisa mengakses 20% kapasitas otaknya, di mana dia memiliki akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Hal itu dibuktikan saat bola matanya berubah menjadi warna biru, kemudian kembali berubah menjadi normal. Lucy pun langsung mengambil kursinya dan duduk tegak di sana dengan wajah yang sangat tenang. Tidak lama, si kakak masuk. Lucy pun melebarkan kakinya seolah menawarkan produknya ke si kakak. "Silakan dilihat dulu kakak." Si kakak pun menghampiri Lucy. Pada saat tangannya akan menyentuh produknya si Lucy, kaki Lucy langsung menjepit tangannya dan menarik gesper si kakak hingga tubuhnya terlempar dan pingsan. Mamam. Lucy langsung meraih pistol dan kunci rantainya yang terletak di atas meja. Lucy kemudian keluar dari ruangan tersebut. Di sana sudah terlihat ada 4 orang preman yang sedang main kartu gaple. Tanpa berpikir panjang, Lucy langsung menembak ke-4 preman tersebut. Dan Lucy sempat tertembak di bagian bahu kanannya. Tanpa terlihat kesakitan, Lucy langsung duduk di meja dan memakan makanan yang ada di sana. Setelah beres, Lucy mengambil peluru dari bahunya tersebut dengan tangannya sendiri tanpa rasa sakit yang ditunjukkan oleh wajahnya. Kemudian Lucy keluar dan meminta seorang supir taksi untuk mengantarkannya ke sebuah hospital. Sesampainya di sana, Lucy dengan pedenya menggigi wing pistol tersebut tanpa ada orang yang curiga. Lucy pun masuk ke ruang operasi yang di sana sudah ada dokter yang sedang melakukan operasi kepada pasien tumor. Lucy sejenak melihat ke layar LCD, kemudian menembak pasien tersebut dan berbaring di sana. Dia pun mengatakan jika pasien tersebut tidak memiliki kesempatan untuk hidup dan untuk sembuh, maka dari itu dia menembaknya agar lebih cepat penderitaannya berakhir. Lucy kemudian meminta dokter tersebut untuk membedah perutnya dan mengambil narkoba tersebut dari perutnya tersebut. Terus. Di saat bersamaan, Lucy menelpon mamahnya dan mengatakan apa yang dia rasakan saat ini, bahwa dia bisa merasakan semuanya, mengingat semuanya, bahkan dia bisa mengingat saat dirinya masih bayi dan masih dalam kandungan. Dokter pun berhasil mengeluarkan narkobanya. Setelah itu, Lucy keluar dari hospital tersebut dan saat melihat sebuah pohon di pinggir jalan, tiba-tiba dia bisa melihat sirkulasi kehidupan di dalam pohon tersebut dengan sangat jelas. Singkat cerita, Lucy kembali ke gedung Mr. Zhang, lalu membantai anak buahnya dengan begitu mudah. Tanpa melihat target, Lucy mampu menembak tepat sasaran. Wow. Mr. Zhang yang sedang pedi-medi di ruangannya tiba-tiba dikagetkan saat Lucy menancapkan pisau di kedua tangannya. Lucy bertanya, "Di mana 3 narkoba yang lain, bos?" Mr. Zhang yang penuh nafsu hanya diam saja. Ditambah, dia memang tidak bisa bahasa Inggris. Dengan akses 20% otaknya, Lucy menempelkan jari di kepala Mr. Zhang untuk mengakses ingatan yang tersimpan di syaraf otak Mr. Zhang. Setelah mengetahui lokasinya, Lucy pun pergi dari sana dan meninggalkan Mr. Zhang dengan kondisi seperti itu. Mr. Zhang hanya bisa berteriak. Lucy kemudian pergi ke tempat sahabatnya untuk meminjam sebuah laptop. Saat berpelukan, Lucy mampu merasakan semua organ tubuh sahabatnya tersebut. Saat temannya mandi, Lucy langsung membuka laptop dan browsing untuk mencari seseorang yang paham dengan permasalahan otak. Dan disinilah awal pertemuan Lucy dengan Profesor Norman. Lucy pun menghubungi ponsel Profesor Norman. Dia mengatakan jika dirinya sudah membaca semua riset yang dilakukan Profesor Norman dan merasa bahwa Profesor Norman orang yang tepat untuk memahami kasus yang dialaminya sekarang. Profesor Norman yang menganggap
menganggap hal ini sebagai lelucon, seketika dikejutkan dengan kemunculan Lucy di layar televisi. Tanpa basa-basi, Lucy langsung mengatakan semuanya, bahwa dirinya sedang dalam proses menjangkau 100% kapasitas otak, dan saat ini baru berada pada 28%. Profesor Norman yang sedikit shock pun bertanya apa yang bisa dilakukan Lucy dengan akses 28% tersebut. Lucy pun mengatakan jika dirinya mampu mengendalikan tubuh dan otaknya dan mulai bisa mengendalikan tubuh orang lain, juga bisa mengendalikan gelombang listrik, elektromagnetik, dan lain-lain. Hal itu langsung dibuktikan saat Lucy bisa muncul di setiap gadget dan alat elektronik di rumah Profesor Norman. Lucy mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak bisa merasakan sakit, takut, keinginan, seolah ciri-ciri manusia pada dirinya sudah pudar. Semua pengetahuan seolah meledak di dalam kepalanya. Lucy bertanya, apa yang harus dilakukan dengan semua pengetahuan ini? Profesor Norman menjawab, tujuan dasar hidup dari awal kehidupan adalah mewariskan apa yang telah dipelajari. Tidak ada tujuan yang lebih tinggi. Maka, jika kau bertanya apa yang harus kau lakukan dengan semua pengetahuan itu, maka wariskanlah. Pass it on. Terakhir, Lucy mengatakan jika dirinya akan menemui Profesor Norman dalam waktu 12 jam. Saat Lucy akan pamit, dia memberi pesan kepada temannya untuk mengubah gaya hidupnya dikarenakan ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan Lucy memberikan kertas yang berisikan resep agar sahabatnya bisa sehat kembali.